Perkenalkan, nama saya Christian Karlanin, NIM 12021941121. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang manajemen konflik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konflik. Konflik adalah situasi yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara dua orang atau dua kelompok yang memiliki suatu tujuan dan pandangan yang berbeda. Penyebab terjadinya konflik di antara lain yaitu pertama, perbedaan persepsi, kedua, perbedaan cara pandang, yang ketiga, perbedaan status, empat, perbedaan suasana hati, dan lain-lain. Dalam paradigma lama, konflik itu dapat menyebabkan terjadinya perpecahan atau kerusakan dalam organisasi. Di dalam paradigma ini jelas mengatakan bahwa konflik itu akan menyebabkan sesuatu yang buruk dalam organisasi dan menyebabkan kinerja dalam organisasi tersebut tidak optimal. Selain ada paradigma lama, tentunya ada paradigma baru. Dalam paradigma baru tertulis bahwa konflik memang bisa menghambat jalannya kinerja dalam suatu organisasi. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa konflik dapat mengembangkan suatu organisasi. Jadi konflik itu selalu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Lalu konflik adalah situasi yang tidak dapat dihindarkan dalam suatu organisasi. Kenapa? Karena dalam organisasi anggotanya itu memiliki pemikiran yang beragam dan cara sudut pandang berbeda. Jadi tidak mungkin dalam suatu organisasi tidak terjadi suatu konflik. Jika organisasi Anda mengalami suatu konflik, berarti organisasi Anda benar-benar organisasi. Namun, jika organisasi Anda dapat mengelola konflik dengan baik, maka bukan hal yang tidak mungkin organisasi Anda dapat berkembang dengan konflik. Macam-macam konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada diri sendiri. Contoh, Ari kebingungan karena disukai oleh dua wanita yang berbeda, yaitu Anya Geraldine dan Raisa. Chat dari Anya. Wah, Raisa juga ngechat. Tapi aku bingung dong. Aku harus pilih siapa ya? Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya seperti Ari memusuhi Adi karena Adi telah keluar dengan pacar Ari yang bernama Ani. Lo kemarin yang ngajak cewek gue keluar kan? Tunggu bro. Gue bisa jelasin. Udah, gak usah banyak alasan lo. Gue gak mau dengar alasan dari lo lagi. Kita gak usah temenan lagi dari sekarang. Udah. Ya, jangan gitu dong. Ya. Yang ketiga, konflik intrakelompok. Konflik intrakelompok adalah konflik yang terjadi di dalam suatu kelompok itu sendiri. Contohnya seperti pemain basket yang bermusuhan dengan teman satu timnya karena tidak mau memberi umpan saat pertandingan berlangsung. Lu sih dari tadi ngapain aja? Gue itu udah minta. Kenapa gak lu umpan bolanya? Gue udah di depan dari tadi. Kan lu tahu tadi gue dikeroyokin sama 7 orang. Masa lu gak lihat? Udah, gue gak mau dengar alasan lu. Lu banyak alasan. Gue dari tadi nungguin dulu di depan. Gak ada umpan sama sekali. Iya gitu dong. Ya udah bubar aja sekalian. Ya udah bubar. Oke, bubar. Kita bubar. Ya. Yang keempat adalah konflik interkelompok. Konflik interkelompok adalah konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih. Contohnya seperti Crow Zero. Selanjutnya ada proses konflik. Proses konflik yang pertama adalah konflik laten. Konflik laten adalah tahapan konflik yang terus-menerus dalam suatu organisasi. Lalu proses konflik yang kedua adalah felt konflik atau konflik yang dirasakan. Felt konflik adalah konflik yang terjadi karena adanya sesuatu yang dirasakan seperti ketakutan dan kecemasan. Lalu ada konflik yang dialami, itu adalah konflik yang sedang kita alami. Lalu ada konflik nampak atau sengaja dimunculkan. Konflik yang sengaja dimunculkan ini adalah suatu konflik yang sengaja dimunculkan untuk dicari solusinya. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu penyelesaian masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak yang sedang terjadi konflik. Dan manajemen konflik ini menerapkan win-win solution atau semuanya menang, tidak ada yang dirugikan. Lalu yang terakhir adalah konflik aftermath.
Konflik aftermath adalah konflik yang terjadi akibat tidak terselesaikannya konflik yang pertama. Konflik ini dapat berakibat buruk jika tidak diselesaikan dengan baik. Lalu bagaimana cara memanfaatkan konflik untuk mengembangkan suatu organisasi? Yang pertama adalah konflik dapat dijadikan sebagai alat kohesi untuk membantu seseorang memahami perbedaan pekerjaan dan perbedaan tanggung jawab. Lalu yang kedua, konflik sebagai alat menumbuhkan kreativitas. Konflik dapat menumbuhkan semangat baru dan merangsang kreativitas dalam mencari cara untuk penyelesaian masalah. Konflik juga dapat menjadi alat pelepas. Alat pelepas di sini dalam artian sebagai saluran baru untuk berkomunikasi dan juga memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi. Lalu konflik juga dapat menjadi alat keseimbangan. Alat keseimbangan yang dimaksud adalah menghasilkan distribusi pekerja yang merata. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi suatu konflik? Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi atau strategi win-win solution adalah kedua unsur atau kedua belah pihak yang saling bekerja sama setelah terjadinya konflik tersebut. Dalam kolaborasi ini, perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai dalam kolaborasi ini. Lalu yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat saling memberikan dan menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Lalu yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk memecahkan atau memberikan solusi terhadap konflik yang sedang dihadapi. Tujuan dari akomodasi adalah kita mengakomodasi permasalahan yang sedang dialami. Yang keempat adalah kompetisi. Kompetisi atau win or lose solution. Penyelesaian ini menekankan bahwa hanya satu orang atau satu kelompok tertentu yang akan menang jika orang tersebut memiliki informasi lebih dan keahlian yang khusus. Metode ini mungkin bisa memicu konflik yang lebih besar, tapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Yang terakhir adalah menghindar. Menghindar dapat diambil jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Jadi, intinya manajemen konflik itu bukanlah hal yang sulit. Memang konflik dapat menimbulkan atau menghambat suatu proses dalam suatu organisasi. Tetapi, jika kita dapat mengelola konflik itu dengan baik, maka kita dapat menjadikan suatu konflik sebagai alat untuk mengembangkan suatu organisasi. Karena sebesar apapun konflik yang dialami oleh organisasi Anda, jika Anda dapat mengelolanya dengan baik, maka konflik tersebut dapat berubah menjadi hal yang positif untuk kelangsungan proses organisasi Anda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.